وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah senang dapat kembali berjumpa pada program Fi Rihabi Syatibiyah, sebuah program di mana kita akan membaca matan Asy-Syatibiyah lalu membahasnya secara ringkas dan jelas. Kita telah sampai pada bait nomor 176, ya, masih tetap pada pembahasan babul maddi wal qasri. Silakan disimak. Asy-Syatibi mengatakan, wa an kullihim bil maddi ma qabla sakinin wa inda sukunil waqfi wajhani ussila. Potongan yang pertama menjelaskan kepada kita terkait mad lazim kilmi, ya, huruf-huruf mad yang dijumpai di depannya huruf-huruf sukun. Dalam hal ini wa an kullihim, seluruh a'immah sepakat memanjangkannya selama 6 harokat. Silakan disimak. Contohnya al-haqqah, lainnya waladdallin. Contoh satu lagi, atuhajjunni fillah. Adapun contoh mad lazim kilmi mukhaffaf hanya ada pada satu kata saja yang berulang di surat Yunus. Silakan disimak. Al-ana wa qad asait. Satu lagi. Al-ana wa qad kuntum. Pada potongan yang setelahnya, Asy-Syatibi mengatakan wa inda sukunil waqfi wajhani ussila. Ini adalah penjelasan terkait mad arid lis sukun. Beliau menjelaskan boleh dipanjangkan dengan 2 wajah. Dalam hal ini adalah 6 harokat dan 4 harokat. Contoh al-alamin, 6 harokat, al-alamin, 4 harokat. Pertanyaannya, kenapa Asy-Syatibi cuma menjelaskan 2 wajah saja? Padahal di dalam ilmu tajwid kita mengenal mad arid lis sukun boleh juga dipanjangkan selama 2 harokat. Jawabannya terletak pada pemahaman wajhani ussila, bahwasanya 2 wajah yang dijelaskan ini adalah secara asal muasalnya karena mempertimbangkan sukun yang terletak pada nun dikarenakan waqaf. Sehingga boleh juga difahami terdapat wajah ketiga yang ghairu muassal. Ya, maksudnya tidak secara hukum asalnya. Itu dia. Dalam hal ini adalah 2 harokat karena mempertimbangkan harokat fathah yang terletak pada nun, sehingga boleh juga dipanjangkan selama 2 harokat. Al-alamin. Wa mudda lahu 'inda al-fawatih mushbi'an wa fi 'aynin al-wajhani wa at-tul fuddila wa fi nahwi taha al-qasr idh laysa sakinun wa ma fi alif min harfi maddin fayumtala. Kedua bait ini menjelaskan kepada kita terkait mad-mad yang terdapat pada fawatihus suwar, di mana terdapat 14 huruf terkumpul pada kalimat silhu suhairun man qata'aka, ya. Fawatihus suwar dibagi menjadi 4. Yang pertama sebagaimana dikatakan Asy-Syatibi wa mudda lahu 'indal fawatih mushbi'an. Huruf-huruf yang ketika dieja tengah-tengahnya terdapat huruf mad. Kemudian ditemui sukun di depannya. Ini mencakup 2 bagian mad lazim harfi. Yang pertama musaqqal dan mukhaffaf, ya. Sebagaimana terkumpul pada kata kam asal naqas. Kita contohkan yang musaqqal dan harfi, ya, musaqqal dan mukhaffaf maksudnya. Silakan disimak. Alif lam mim. Satu-satunya contoh mad lazim harfi musaqqal hanya huruf lam yang di depannya bertemu huruf mim karena setelah huruf mad terdapat tasydid. Adapun mad lazim harfi mukhaffaf contohnya banyak, ada nun, ada juga sin, ya. Kemudian ada juga kaf dan lain-lainnya sebagaimana kita ketahui pada ilmu tajwid. Bagian yang kedua
Wa mudda lahu wa fi 'ainil wajhani wat tulu fuddila. Sama dengan yang tadi, sebuah huruf yang bila dieja menjadi 3 huruf. Tapi sekarang tengah-tengahnya berupa huruf lin, ya, dan ditemui pada satu huruf saja, huruf ain, yang terletak pada 2 tempat, ya. Dalam hal ini boleh dibaca dengan 2 wajah, 6 harokat dan 4 harokat. Kita contohkan, ya. Kaf ha ya ain sad. Ini yang 4 harokat. Kalau 6 harokat lebih panjang. Ain sad. Tempat kedua di awalan surat Asy-Syura. Hamim ain sin qaf. Kalau 6 harokat, ain sin qaf wattulu fuddila. Ini adalah keterangan bahwasanya wajah yang dibaca selama 6 harokat itu lebih diutamakan daripada yang 4 harokat. Pada bagian yang ketiga, Asy-Syatibi mengatakan wa fi nahwi thahal qasru idh laysa sakinun. Huruf-huruf fawathihus suwar yang komposisinya hanya ada 2 saja, ya, huruf asli dengan huruf mad. Dipanjangkan selama 2 harokat saja. Kenapa? Idh laysa sakinun. Karena tidak terdapat sukun setelahnya, sehingga al-qasru saja cukup 2 harokat. Contoh wa fi nahwi toha, ya, yasin, huruf ya-nya saja, di mana huruf-huruf ini terkumpul pada 2 kata hayyun tuhrun, 5 huruf, ya, hayyun hamim misalnya, kemudian ya, yasin, tuhrun to, kemudian ha toha, kemudian ro, alif lam ro. Itu dia bagian yang ketiga. Adapun yang bagian keempat dikatakan di situ wa ma fi alif min harfi maddin fayumtala. Pada huruf alif itu tidak ada huruf madnya sama sekali, sehingga alif begitu saja tanpa mad, baik di alifnya, di hamzanya atau di lamnya. Alif atau alif tidak, tapi alif. Wa in taskunil ya baina fathin wa hamzatin bi kilmatin wawun fawajhani jummila bi tulin wa qasrin waslu warshin wa waqfuhu. Ini adalah penjelasan terkait lin mahmuz yang dimana hanya dimiliki Imam Warsh saja, ya. Beliau mengatakan wa in taskunil ya, bila mana terdapat huruf ya sukun, posisinya baina fathin wa hamzatin, di antara fathah, sebelumnya terdapat fathah, di depannya terdapat hamzah, bikilmatin, yang terletak pada satu kata, ya, fawajhani jummila bitulin wa qasrin waslu warshin wa waqfuhu. Imam Warsh memanjangkannya dengan 2 wajah, ya, baik dalam keadaan wasol ataupun waqaf. Itulah yang dimaksud bitulin wa qasrin waslu warshin wa waqfuhu. Contoh, la syai'un azim, syai, ya-nya sukun, sebelumnya fathah, setelahnya hamzah, sehingga Imam Warsh membaca dengan 2 wajah, la syai'un azim. Kalau 6 harokat, la syai'un azim. Contoh lainnya kahai'ah, ya. Contoh lainnya lagi misalnya wala tai'asu. 2 wajah ini berlaku untuk Imam Warsh ketika waqaf dan wasol sama saja. Kemudian dikatakan di situ bikilmatin. Kedua hukum ini, ya, itu berlaku jika terjadi pada satu kata. Akan tetapi bila terjadi pada berlainan kata maka tidak. Contoh, lau amana. Ya, contoh lainnya ibnai Adam. Dalam hal ini tidak perlu dipanjangkan karena Imam Warsh, ya, membacanya dengan nakal, ya, syarat nakal itu terdapat pada 2 kata yang berbeda. Lawamana,
Ya, contoh yang satunya lagi ibna yadama. Nah, itu dia. Kemudian bitulin wa qasrin. Tul kita mengetahui maknanya 6 harokat. Adapun setelahnya qasr. Di sini ada kalanya bisa jadi difahami 2 harokat saja, bukan 4 harokat. Pertanyaannya, lalu bagaimana kita dapat memahami bahwasanya qasr di sini adalah bermakna 4 harokat, sebagaimana kami sampaikan pada 2 wajah tadi? Jawabannya, ketika Asy-Syatibi mengatakan bitulin 6 harokat, qasr yang terletak setelahnya itu bermakna tingkatannya turun dari 6 harokat. Dalam hal ini adalah 4 harokat. Tidak bisa kita mengatakan tul di sini 6 harokat, kemudian qasr di sini 2 harokat. Kenapa? Karena bila mana Asy-Syatibi menginginkan makna qasr di sini adalah 2 harokat, pasti beliau mengatakan bimaddin wa qasrin. Ya, karena mad itu pasangannya adalah qasr, sebagaimana kita ketahui pada definisi mad dan qasr di awal bab. Wa 'inda sukunil waqfi lil kulli u'mila wa 'anhum suqutul madd fihi wa warshuhum yuwafiquhum fi haitsu la hamza mudkhala. Pada potongan yang pertama terdapat keterangan, ya, wa 'inda sukunil waqfi, ketika kita wakaf pada lin mahmuz seperti syai'un, syai'in, ya, tidak termasuk kahai'ah karena hamzanya tidak berada di akhir, atau juga wala tayasu, tidak, ya. Ketika kita wakaf pada kata ini lin mahmuz, itu lil kulli u'mila, 2 wajah yang dimiliki Imam Warsh, at-tawassutu dan al-maddu, itu juga berlaku untuk selain Imam Warsh. Ya, itulah yang dimaksud lil kulli u'mila. Sehingga la syai' ini seluruh a'imah qiraa'ah sab'ah. Pada bait setelahnya wa anhum suqutul maddi fihi, badalin mahmuz, contoh syai' tadi itu juga diriwayatkan wajah ketiga, yaitu suqutul maddi dengan 2 harokat. La syai', untuk siapa? Seluruh a'imah qiraa'ah sab'ah selain Imam Warsh. Ya. Kenapa? Karena Imam Warsh wa warshuhum yuwafiquhum fi haitsu la hamzah mudkhala. Imam Warsh waqaf dengan at-tatslits, qasr, tawassut dan mad seperti a'imah qiraa'ah sab'ah sisanya pada lin selain mahmuz. Ya, misalnya khauf, al-qasru wa tawassut wal mad, ini untuk seluruh a'imah qiraa'ah sab'ah termasuk Warsh. Ya, contoh yang lainnya misalnya ghairun atau ghairu, kita wakaf ghair, seluruh a'imah qiraa'ah sab'ah. Itulah yang dimaksud wa warshuhum yuwafiquhum. Warsh sama pada 3 wajah tadi itu sama seperti a'imah qiraa'ah sab'ah fi haitsu la hamzah mudkhala, pada lin yang bukan mahmuz. Tapi kalau mahmuz linnya seperti syai'un, maka Warsh kembali ke kaidah asal. Dalam hal ini wa in taskunil ya baina fathin wa hamzatin bi kalimatin wawun fawajhani jumila bi tulin wa qasrin waslu warshin wa waqfuhu. 2 wajah, at-tawassut dan al-mad, baik wasal ataupun waqaf. Wa fi wawi sawatin khilafun li warshihim wa an kullin al-mau'udatu qasr wa mau'ila. Pada potongan bait pertama terdapat keterangan bahwasanya kata sawat, apapun itu, baik sawatihima, sawatihim, sawatikum, ya. Pada kata ini terdapat 2 mad yang berkumpul, ya. Pertama lin mahmuz, yang kedua mad badal at. Nah, itu dulu. Nah, pada potongan ini dikatakan perawi Imam Warsh itu terjadi khilaf. Terdapat 2 mazhab, ya. Sebelum kita melanjutkan, mari kita kembali ke pembahasan lin mahmuz. Bahwasanya kita telah mengetahui perawi Imam Warsh terbagi menjadi 2 pada lin mahmuz, ya, syai'un, kahai'ah yang tadi itu. Yang pertama membaca dengan 6 harokat mad, yang kedua membaca dengan tawassut 4 harokat. Nah, ini dulu, ya. Kedua kelompok ini berbeda pendapat pada kata sawat. Kelompok yang mengatakan harus dibaca mad, mereka mengatakan kami mengecualikan kata sawat dari lin mahmuz sehingga dibaca tanpa mad, sawat gitu, bukan sawat sebagaimana mazhab asal kami. Nah, itu ya. Yang kedua, mazhab yang mengatakan tawassut
pada pembahasan lin mahmuz, mereka mengatakan pada kata sawat ini seperti mazhab asal mereka, yaitu membaca dengan tawassut 4 harokat. Sehingga pada kata sawat khilafnya hanya berkisar di antara qasr dan tawassut. Nah, itu dulu ya, 2 wajah pada lin mahmuz. Adapun mad badalnya maka tetap boleh dibaca dengan 3. Kalau 3 dikali dengan 2 maka terdapat 6 wajah seharusnya. Akan tetapi terdapat aujuhun muharrarah. Ya, maksudnya di sini terdapat penelitian tidak 6 wajah tapi 4 wajah saja. Ya, perinciannya. Ketika kita mengqasr lin mahmuz, maka pada badalnya kita boleh taslis 2, 4 dan 6 harokat. Kita praktekkan misalnya sawatihima atau sawatikum ya. Sawatikum 1, sawatikum, sawatikum 3 wajah. Ketika kita mentawassutkan lin mahmuz ya, kita hanya dibolehkan tawassut karena harus sepadan ya, harus sama ya. Sehingga demikian sawatikum. Adapun tawassut wajah 2 sisanya maka tidak boleh ya, yaitu tawassut dengan qasr pada badal, tawassut dan mad pada badal. Itu tidak boleh. Wa an kullinil mau'udatu qusur wa mau'ila. Seluruh perawi Imam Warsh, itulah yang dimaksud wa an kullin pada kata al-mau'udah di surat At-Takwir dan mau'ila di surat Al-Kahfi, seluruhnya mengecualikan 2 kata ini dari hukum lin mahmuz, sehingga membacanya dengan qasr. Qasr di sini bermakna tanpa mad ya. Misalnya kita praktekkan wa idzal mau'udah tanpa mad sama sekali. Yang menjadi catatan pada kata al-mau'udah di sini terdapat lin mahmuz dan mad badal. Mad badalnya tetap dibolehkan dibaca secara at-tasrits, qasr, tawassut dan mad ya. Yang dikecualikan hanya mad lin mahmuz saja. Wa idzal mau'udah al-mau'udah al-mau'udah. Adapun di surat Al-Kahfi min dunihi mau'ila. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا.